Bapak Ibu mau sambil budidaya ikan, nila, emas, gurame, di sini cocok ya. Ini bisa bikin kandang di atas, kandang sapi, kambing di sininya nih, tuh mantap. Jalannya bisa papasan mobil juga, enak lah pokoknya ya. Dengan ketinggian 904 mdpl, cukup asri juga. Sejuk dan menenangkan ya kalau Bapak Ibu ada di sini. Adapun jika dari gerbang tol Darangdan ke lokasi ini tuh 27 menitan atau sekitar berapa ya, lupa saya tuh, 13 km atau berapa. Nah, jika dari Jakarta itu 2 jam 9 menit, jika dari kota Bekasi itu nggak nyampe 2 jam. Dan jika dari kota Bandung itu sekitar 1,5 jam mungkin ya. Bagus sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Binpro Bintang Properti. Di sini saya sedang berada di dataran tinggi Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Akan menawarkan satu bidang tanah dan sudah ada bangunan berbentuk semi villa begitu ya, saung, kolam ikan, ada toiletnya juga, sudah ada listriknya juga, sudah dipagar juga sebagian. Dengan lebar mukanya mungkin ada sekitar 20-25 meter dari sini sampai ke ujung sini ya. Ini gerbang parkiran mobilnya di sini. Ini agak berlubang tapi lebar jalannya, bisa papasan mobil. Nah, ini tampak tampilan depan villanya. Villa minimalis. Kita coba lihat ke dalamnya. Lokasi ini berada di ketinggian 904 mdpl, cukup dingin lah ya. Bisa coba masuk ke dalamnya. Ini area parkir mobil. Naiknya ke atas ya, naik mah ke atas ya. Ini villanya berada di atas. Ini tampak parkirannya, dan mungkin nanti bisa dibersihkan lagi. Dan ini ada kolam ikan dari sumber air mengalir ya. Bapak Ibu mau sambil budidaya ikan, nila, emas, gurame, di sini cocok ya. Ini bisa bikin kandang di atas, kandang sapi, kambing di sininya nih, tuh mantap. Ini yang budidaya ikan, kandang ayam di sini, kandang kambing, kandang sapi di sini. Ini mah menghayal aja saya mah ya. Andaikan ini punya saya gitu. Kayaknya mantep nih. Terus ini rumahnya ya mungkin ditambah luas lagi. Ini ada kamar mandi, toilet, kamar mandi juga. Airnya tuh terus ngalir gini aja, karena dia kalau luber pembuangannya di sini ada paralon untuk ke kolam ikan. Ini dari air mata air pegunungan di atas sana ya tadi itu ya, di atas sana. Jadi terus ngalir begitu aja, nggak pakai keran, nggak usah pakai keran. Kalau pakai keran nanti pecah si pipanya itu. Ini akses jalan keluar dari dapur. Dan ini tadinya tempat bermain, cuman agak berantakan. Nah, ini kolam ikannya mungkin ini buat yang kecil-kecil, yang sana buat yang sudah dewasa. Enak sih, dingin. Kalau ditata lagi mah enak, apalagi Bapak Ibu yang pintar nata-nata tanah, pasti lebih cakep lagi. Jalannya bisa papasan mobil juga, enak lah pokoknya ya.
Sekarang saya sedang berada di area paling belakang posisi tanah. Ini adalah batasnya ya. Tanah yang saya akan tawarkan itu yang ada bambunya, tuturus namanya ini. Ladang pertanian, sekarang ditanami cabai rawit. Nah, ini masuk sampai bersebelahan dengan area pesawahan di sini, dan ini tidak masuk. Lokasi bangunannya ada di sana. Ini berarti masih masuk. Di bawah pohon pisang ini juga masih masuk sampai ke sana. Jajaran pisang ini ya. Sini terus. Nah, area pisang ini juga masih masuk nih, batasnya nih pisang. Berarti ini masih masuk ya. Langsung ke bagian villa di area depan. Ini kalau malam terlihat city lightnya di sini ya. Kalau lagi cerah, biasanya pegunungan yang ada di daerah Pleret itu terlihat kayak Gunung Parang, Gunung Lembu, Gunung Bongkok, dan di sini juga terlihat Danau Jatiluhur juga terlihat kalau misalkan lagi cerah. Cuman sekarang lagi mendung karena di sini seringnya itu mendung karena berada di dataran tinggi lereng pegunungan Burangrang dengan ketinggian 904 mdpl. Cukup asri juga, sejuk dan menenangkan ya kalau Bapak Ibu ada di sini. Nih ditanamin cabai rawit ya, seperti ini. Kalau yang ini masih kecil-kecil, cabai rawitnya tumpang sari dengan bawang daun. Nah, kalau cabai rawit itu masa tanamnya biasanya 3 bulan. 3 bulan itu sudah bisa dipanen dengan beberapa kali panen biasanya. Dan harganya juga jarang turun drastis. Kalau cabai-cabai itu, kalau cabai-cabean itu jarang turun drastis. Berbeda dengan sayuran yang lainnya. Hanya saja nanam cabai itu biasanya lebih rentan terkena hama ya. Jadi di tanah ini itu sudah ada petaninya, buruh taninya dengan sistem bagi hasil. Biasanya si pemilik itu nggak ngemodalin ya kalau yang ini. Dia hanya menerima hasil panen, sedikasihnya istilahnya, tapi masih tetap dalam wajar lah ngasihnya gitu. Daripada terbengkalai dikerjasamakan dengan buruh tani. Nanti Bapak Ibu bisa bikin gazebo di sini, tempat menyepi. Tempat niis sendiri untuk mendatangkan inspirasi katanya. Dan yang pohon manggis itu nggak termasuk ya, batasnya hanya tanah yang ada bambu ini aja, tuturus namanya, untuk penguatan tanaman sayuran. Dan ini tampak area belakang tanah ini menghadap pegunungan Burangrang. Sebetulnya hanya saja biasa lagi-lagi terhalang kabut karena di sini sangat susah lihat cari momen yang bener-bener cerah gitu, gunungnya itu kelihatan itu, kecuali kalau pagi-pagi banget. Kadang-kadang cerah, kadang-kadang mendung, tapi saat ini karena musim hujan jadi kebanyakannya mendung. Saya berada di bagian tengah area tanahnya yang petak ini 1, 2, 3 petak ini ada bambunya ya. Yang 4, 5, 6 di sana. Jadi sampai pohon-pohon besar ini nih batasnya, pohon pisang ini ke sini. Sini pohon pisang nih ya, ini batasnya. Lalu ke bawah sana. Ini kolam ikan. Cukup luas juga sih ya. 1750 meter persegi. Nah, ini batasnya ke sana naik ke atas. Ini tanahnya dan ini bukan. Kita jalan turun. Yang kanan saya masih masuk lokasi tanah. Ada banyak pohon pisang ya di sini. Jadi batas sebelah kanan tanah juga ada jalan setapak buat orang warga ke area sana pertanian. Dan ini adalah pilanya atau bangunannya. Pila minimalis, pila bambu.
Cuman yang menarik itu bagi saya ada bangunan di atas parkiran mobil itu, atasnya udah dicor. Itu lumayan juga ya pembuatannya, biayanya saya yakin. Dan ini batas tanah sebelah pinggirnya masih berada di area 1750. Ini batasnya sudah di tembok di vilanya. Dan di area sini juga masih ada kolam ikan, hanya tidak difungsikan. Bisa buat lele mah bisa kayaknya di sini. Sana tanah pertanian juga. Di seberangnya ke kanan itu ke wisata Tajur, Kampung Tajur. Ke kiri itu ke arah gerbang tol Darangdan. Sini orangnya ramah-ramah, suasana pedesanya terasa banget, kekeluargaannya itu terasa banget ya. Jadi misalkan di situ ada ibu-ibu majelis pengajian, ada ibu-ibu yang suka nengokin kalau ada orang sakit. Semangat gotong royongnya masih kental banget lah istilahnya. Dan toleransi beragama pun di sini sangat menjunjung tinggi nilai toleransi. Setahu saya kan saya orang sini. Nah, ini juga yang paling menarik, di atas ini tuh ada dak yang sudah dicor. Seperti ini ya. Ini bisa dibangun kembali bangunan di atas menghadap ke sana, namun sayang sangat disesalkan bagi saya ini view Danau Jatiluhurnya tidak terlihat. Kakak ngegelebeg burung poek ini karena ini sekarang lagi mendung di siang hari. Sekarang kita coba masuk ke dalam ruangannya. Ruangannya cukup sederhana sih ya. Hanya ada beberapa ruangan aja, dapur, dan ini ruang depan ini dijadiin ada kamar tidur. Demikian informasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicek di kolom deskripsi atau bisa menghubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut kota kecilku, di sana ku kenal dirimu. Di sana ku mencintaimu. Di sudut kota kecilku, aku menangis di malam itu.